Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mapel Fikih ilmu Quran Majelis Ar-Raudhah di dalam kita masuk fikih dulu, yaitu bab riba. Ya, membahas tuntas bab riba bersama saya Hasan Tuan Guru dan Israf. Kita bicarakan dulu fikih ini terbagi menjadi berapa. Kita akan membahas riba, bank dan asuransi. Tapi dalam video ini kita membahas riba dulu. Riba itu masuk ke dalam fikih muamalah. Fikih terbagi menjadi berapa? Fikih ada satu fikih ubudiyah yang membahas tentang ibadah. Dua, fikih muamalah. Ini fikih tentang hubungan antar manusia yang berkaitan dengan manusia, perbuatan aktivitas manusia. Itu fikih muamalah. Yang ketiga ada fikih jinayah. Ini membahas tentang orang konflik, itu masuk ke dalam fikih jinayah. Empat ada fikih siasah, yaitu yang berkaitan dengan politik. Mungkin kita bisa membahas hukum demokrasi, pemerintahan, cara memimpin pejabat atau pidana atau majelis yang berkaitan yang mungkin politik. Nanti dinilai pokoknya di antara misal waris, itu waris masuk ke apa, fikih apa, waris ini lalu ada lagi yaitu fikih atau yang dinamakan fikih munakahah. Ini fikih yang membahas tentang perkeluargaan, yang dimana fikih ini membahas tentang nikah. Ada lagi fikih yaitu fikih fauna. Fikih fauna ini menyangkut daripada alam sekitar, alam lingkungan, yaitu yang berkaitan pastinya dari hewan. Kita membahas ini di dalam fikih yaitu fikih fauna. Tapi kita hari ini mempelajari riba daripada salah satu bab yang masuk di dalam fikih muamalah. Berikut kita bahas tuntas fikih riba ini bersama saya. Pengertian riba. Riba itu berasal dari bahasa Arab, berarti memiliki arti tambahan. Tambahan dalam bahasa Arab namanya ziyadah, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok, pinjaman. Riba adalah transaksi ribawi seperti emas, perak, makanan dan tidak diketahui kesetaranya, atau tidak serah terima dan tidak terjadi penerimaan barang di majelis. Riba ini bisa di dalam dasar hukum dalil riba sesuatu hal yang ditambahkan gitu. Contoh riba seperti bunga dalam, misal kita hutang dalam bank atau apa yang ada bunganya. Bunga yang berapa? Misal kita membayar 1 juta, hutang 1 juta, lalu kita saat ingin menyaur ada tambahan bisa jadi 1.200.000. Itu 200-nya itu bunganya, bunga dari 200 itu riba. Nah, itu haram hukum.
ya. Jadi transaksi barang ribawi entah itu uang, emas, perak, makanan yang sekiranya tidak terjadi serah terima dan tidak terjadi penerimaan barang berbasis akal. Ya, nanti kita bahas tuntas hukum riba ya. Dan dalil-dalilnya bisa dicari dalam Al-Quran, kesepakatan ulama, qiyas, ijma, dan hadis Nabawi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilam ribawi, ilam ribawi ada dua. Ya, hukum yaitu emas dan perak, mat'aman yaitu makanan pokok, makanan ringan, lauk, obat-obat. Itu ilat-ilat ribawi. Itu ada apa bahasa Arab. Hukum riba secara ta'fili riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar untuk riba modal dan riba qadar. Macam-macam riba. Riba ada riba fard, riba nasa, riba ayat, riba qadar. Kita akan bahas nanti satu-satu empat macam-macam riba ini. Syarat sah akad riba. Syarat sah akad tidak akan riba. Untuk menghindari transaksi riba, maka berlaku ketentuan berikut. Bila barang sama ilat dan jenis maka disyaratkan neraca barang setara untuk menghindari riba qadar. Serah terima untuk menghindari riba yang kontan untuk menghindari riba nasa. Bila barangnya sama hilang tapi beda jenisnya, maka disyaratkan serah terima untuk menghindari riba yang kontan untuk menghindari riba nasa. Bila barangnya beda ilat seperti makanan dan maka transaksi dihukum misah dan tidak riba meski tanpa syarat-syarat di atas rata-rata itu. Ya, bisa dibaca. Riba fadl akan membahas riba fadl adalah akad barang ribawi dengan barang sejenis yang tidak diketahui kesetaraannya dalam riba syar'i. Pada saat transaksi dapat unsur tambahan pada salah satu barang termasuk dari pokok. Ada yang dimaksud qiyas syar'i, yaitu standar neraca sebuah barang berdasarkan karakternya seperti satu, takaran untuk mengetahui volume barang, dua, timbangan untuk mengetahui bobot barang, tiga, bilangan untuk mengetahui jumlah barang, empat, siro untuk mengetahui barang, panjang pendeknya barangnya itu disebut qiyas syar'i. Ada lagi riba ayat secara khas dengan barang sejenis berbeda jenis yang terdapat unsur penundaan serah terima dan majelis atau sebelum akad luzum. Riba nasa adalah barang sejenis atau beda jenis yang terdapat motif penundaan, penerimaan hak atau berikan dari majelis akad atau sebelum akad luzum, artinya transaksi diadakan secara kolektif. Riba qadar adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keberuntungan yang kembali kepada pihak memberi pinjaman utang saja atau kepada pihak yang utang sekaligus.
Maka sekian pembahasan ini bukan pembahasan lengkap, tapi kita membahas rangkuman materi secara tuntas. Untuk penjelasan bisa dicatat dalam buku fikih muamalah bagi yang punya fikih muamalah atau yang punya panduan buku fikih yang dalam bab riba, bab asuransi, maka bisa lebih jelas di situ. Dalil bisa dibuka dalam Quran, dalam hadis, dalam para ulama mazhab Syafi'i, bisa dibuka dalil hukum setiap pembahasan yang tadi dalam buku panduan dalam fiqh muamalah bab riba. Sekian rangkuman materinya. Wassalamualaikum